Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Pak Iwan, gimana kabar nih Pak Iwan? Pak, baik. Ya, baik. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mencari ya apa yang ingin Pak Iwan capai pada percakapan kita kali ini. Namun boleh nggak lebih awal saya menanyakan kira-kira tujuan untuk pembicaraan kita ini seperti apa nih Pak Iwan? Ya, begini Pak Adi. Saya punya siswa binaan. Saya selaku guru BP nih. Jadi anak siswa yang saya tangani ini dia naik bersyarat karena banyak sekali persoalannya yang kami tangani. Ada sudah teguran 1, teguran 2, bahkan sampai teguran 3 Pak Adi. Lalu ya kami berencana untuk mengembalikan anak ini ke orang tuanya karena guru-guru sudah banyak keluhannya kepada kami. Lalu apa yang seharusnya kami lakukan ya Pak Adi? Itu yang harus ya. Baik, jadi agak itu ya. Maksudnya nih siswanya ini awalnya dia naik bersyarat. Yeah. Syaratnya udah jelas ya. Mungkin ada terkait dengan waktu atau bagaimana Pak Iwan? Syaratnya misalnya karena ada pemenuhan hadiran di situ juga menjadi persyarat. Oke, siap. Ya, selama dia naik bersyarat ternyata ternyata masih berlanjut saja juga kelakuan-kelakuan yang ya biasa mahasiswa gitu. Ya. Oke, kalau saya ingin bertanya nih Pak Iwan, kira-kira selama dia melakukan kasus demi kasus sehingga diberikan peringatan selama 3 kali ya Pak Iwan ya, itu sudah yang terakhir. Menurut Pak Iwan, kira-kira langkah-langkah penanganan kasus itu sudah tepat nggak Pak Iwan? Menurut Pak Iwan ini, kalau misalnya di rentang dari 1 sampai 10 misalnya, apakah sudah maksimal atau bagaimana Pak Iwan? Ya, kami ini kan dalam bentuk tim untuk memutuskan segala sesuatu, Pak Adi. Jadi walaupun kami membagi ya beberapa binaan, tetapi juga kalau yang berkeputusan yang alot seperti ini kami harus banyak mempertimbangkan dari guru-guru BK yang lain juga terkait dengan baik psikologi anak dan dampaknya seperti apa ketika kami memberikan SP1, SP2 dan lain sebagainya. Nah, kalau saya untuk sementara terkait dengan rentang yang prosentase yang bisa diberikan itu sudah angka 5, Adi. Oke. Menurut Pak Iwan, apa yang sudah menjadi langkah-langkah penanganan kasus yang sudah beberapa kali dilakukan oleh siswa ini sudah tepat Pak Iwan ya? Iya. Dan kalau tahapannya memang iya, kami pertama peringatan 1 itu dalam bentuk surat resmi kepada orang tuanya. Artinya kami mengharapkan juga orang tua ini hadir dalam bentuk ya pembinaan terhadap anak-anak ini, bukan jadi tanggung jawab sekolah juga. Ya, di teguran kedua juga yang sama, tapi ada rentangnya. Rentangnya ini tidak melakukan lagi kembali ya. Jadi memberikan teguran ketiga akan rencana membuatkan orang tuanya ini keberatan terkait dengan kasus dan cenderung menyalahkan sekolah. Kira-kira seperti itu Pak kasusnya. Jadi setelah diberikan surat peringatan ketiga, orang tua ini merasa keberatan begitu Pak Iwan ya? Oke, jadi situasi saat itu bagaimana Pak Iwan? Apa perasaannya bagaimana Pak Iwan? Waktu perasaan sih ada perasaan
dari segi kemanusiaan. Hmm, Tapi juga kami juga harus menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah disepakati di sekolah itu. benar-benar. Tentunya tegak lurus dengan aturan yang sudah disepakati menjadi SOP dari kami. Tetapi dari segi humanismenya juga kami mengedepankan terkait dengan dampak ataupun akibat setelah kami memberikan teguran Oke, pada anak. oke. Jadi menurut dari hasil percakapan tadi berarti bahwa rentetan kasus dan langkah-langkah penanganan sudah sangat tepat, melibatkan semua unsur, sehingga harus mau tidak mau dibuat surat peringatan ya, itu Pak Iwan ya. Nah, Iya, dengan adanya surat peringatan yang ketiga ini, setelah ini kira-kira rencana tindakan Pak Iwan itu seperti apa, Pak? Adakah opsi-opsi setelah itu gitu, Pak Iwan? ya, opsi lain ya dari panggilan tadi bahwa karena ada keberatan dari orang tua, lantas kami juga menganalisa kembali terkait dengan dampaknya ketika kami mengembalikan anak kepada orang tuanya. Lalu langkah pertama yang ingin saya coba Mhm. lakukan adalah di sisi lain ya, bahwa ya saya juga tetap mempertimbangkan teman yang lain dalam rangka mengambil keputusan. Nah, Ya. pertama strategi yang coba saya kedepankan adalah melakukan pendekatan kembali kepada anak melalui wali kelasnya. Itu yang pertama, karena mungkin yang paling dekat dengan siswa itu adalah wali kelas. Ya, mungkin wali kelas ini lebih didengar omongannya, ya, omongannya ataupun nasihatnya dari wali kelas. Nah, saya coba itu langkah pertama karena mengoptimalisasi juga peran wali kelas. Yang kedua adalah jika dia betul-betul tidak mampu dibina, maka saya harus berkonsultasi kembali kepada kepala sekolah terkait dengan langkah yang diambil. Karena kebijakan dan kewenangan penuh terhadap eh, pengembalian maupun pindah siswa yang pindah juga itu kan kembali kepada kepala sekolah gitu. Oke ya. Oke, artinya bahwa rencana ini sudah memang menjadi strategi Pak Iwan. Lalu kalau saya ingin bertanya bahwa kira-kira ketika nanti wali kelasnya berkunjung ke siswa tersebut melakukan pendekatan-pendekatan ya, apa yang menjadi hal yang meyakinkan Pak Iwan, karena kan sebelumnya sudah dikunjung oleh guru BP bahwa wali kelas ini bisa lebih mampu mungkin memberikan pendekatan lebih baik dari unsur yang sebelumnya gitu Pak Iwan. Iya, saya juga berkeyakinan demikian karena ya namanya manusia pasti ada perubahan pikiran gitu. Nah, sehingga mungkin lewat pendekatan wali kelas yang ini kecenderungan biasanya wali kelas itu lebih dekat dengan anak-anak ya, ketimbang kami guru BK setelah ada masalah juga dilimpahkan kepada kami. Jadi kira-kira Ya. ini bahwa Baik, ketika ini dievaluasi kembali oleh wali kelas, ya meyakini bahwa bisa diselesaikan dan mungkin anak-anak ini bisa berubah. oke. Saya juga berharap demikian karena kita juga sama-sama mengurusi siswa, terutama saya sebagai kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dari Pak Iwan ini dengan meminta bantuan kepada wali kelas untuk melakukan pendekatan pada anak tersebut bisa berhasil. Tapi mungkin ada ketika nanti wali kelasnya ini misalnya wali kelas ini masih belum mampu
untuk melakukan pendekatan sehingga menghasilkan atau merubah sikap anak tadi, ada opsi lain nggak Pak Iwan? Saya kira mungkin opsi lainnya ya, mungkin karena dari sekolah tidak didengar, dari wali kelas tidak didengar, mungkin ya saya akan mencari solusi bahwa orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ya Oke, biasanya ada sahabatnya, biasanya ada orang yang paling dekat dengan anak itu yang mungkin didengar oleh anak ini. Itu kira-kira itu yang coba kami lakukan pendekatan bahwa bagaimana kasus yang tadi orang tuanya ini keberatan dan juga menjadi tanggung jawab kami selaku guru juga tidak terlepas ya. Ya. Sehingga saya coba mencari alternatif lain. Kira-kira seperti itu, Ya. Pak Adi. Baik, luar biasa ini Pak Iwan, alhamdulillah. Artinya bahwa setelah opsi yang satu misalnya belum tercapai, masih banyak opsi-opsi yang lain yang sudah disiapkan oleh Pak Iwan. Nah, menurut Pak Iwan ini, kira-kira ukuran keberhasilan bahwa anak tersebut itu sudah mau berubah, itu seperti apa Pak Iwan? Ya kira-kira dan tim BP Atau mungkin serta wali ada kelasnya. Ya, komitmen yang harus disepakati bersama atau gimana? betul Pak Adi. Jadi di sana ada fakta integritas yang coba kami buka kembali kepada anak ini dan orang tua bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga dalam menentukan keberhasilan anak-anak ini ya kita kembalikan ke fakta integritas tadi gitu untuk menentukan ya keberhasilannya. Nah, sehingga mungkin anak dengan melihat kembali SOP fakta integritas itu ya dapat mengingat gitu lah ya, mengenai tanggung jawabnya selaku Siap, siap, siap. pelajar itu. Ya. Oke, sudah luar biasa ini Pak Iwan, alhamdulillah. Ya, Apa yang sudah kita bicarakan ini, saya kira apa yang menjadi opsi-opsi yang merupakan rencana aksi Pak Iwan tadi sudah sangat luar biasa. Namun mungkin kita butuh komitmen mungkin ya Pak Iwan ya. Kira-kira kapan dan mungkin siapa saja ini yang bisa membantu Pak atau wali kelasnya tadi itu dalam hal Pak Iwan untuk mengutus wali kelas tadi supaya melakukan pendekatan dengan siswa tadi Pak Iwan. Iya, ya maunya saya sih prinsipnya tidak mau masalahnya berlarut-larut tadi. Jadi Siap. saya harus secepatnya untuk menuntaskan terkait dengan kasus yang tadi ya dikhawatirkan juga ini berdampak pada ya kawan-kawan yang lainnya. Namanya saling berpengaruh, anak-anak berkelompok, ya jangan sampai yang lainnya berpengaruh terhadap sikap dan kelakuan anak ini. Ya artinya saya juga mengharapkan dari teman-teman yang lain juga untuk bisa ya membantu sepenuhnya tentunya peran wali kelas, orang tua, dan orang-orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Itu. Dan jika ini betul-betul ini ya saya bisa melibatkan kepala sekolah itu sendiri untuk ya ambil bagian lah untuk bisa masuk dalam persoalan yang kami hadapi. Sangat luar biasa Pak Iwan. Yang strategi yang Ini bisa saya. merupakan ya niatan besar Pak Iwan, terutama kita semua juga yang terlibat dengan kesiswaan ini, bagaimana supaya anak ini berubah, karena memang itu adalah tugas kita sebagai guru gitu Pak Iwan ya. Iya, Pak. Iya. Ini yang apa ya? Menurut Pak Iwan ini gimana nih perasaan setelah kita ngobrol ini Pak Iwan, atasi apa yang menjadi. Iya, perasaan saya cukup lega ya setelah mendengarkan beberapa masukan, terus arahan. Artinya ada tempatlah bagi saya untuk meminta pertimbangan terkait dengan langkah-langkah yang tengah
saya lakukan. Ya, jangan sampai ya saya memendam sendiri persoalan yang ada ini, Pak Wakasek, ya. Ya, itu juga Sehingga nanti kami juga tugas dapat saya ini Pak ya, Iwan sebenarnya. memperbaiki Ya, sistem pendidikan di sekolah kita ini. Pak, Kira-kira itu Pak Adi. Pak Iwan, artinya ini sudah menjadi komitmen kita bersama telah mendekat tadi apa yang sudah disampaikan. Ini saya juga berlarut-larut Pak Iwan ya, karena kasihan juga Iya. di tanggung jawab dan komitmen kita ini Pak Iwan. Apa yang bisa kita simpulkan di dalam Iya, kira-kira kesimpulan yang hasil dari pembicaraan kita ini, saya menemukan beberapa solusi terhadap persoalan dan langkah konkret yang harus saya lakukan. Jadi cukup menjadi akan menambah keyakinan saya dalam menentukan keputusan yang saya ambil. Kira-kira demikian Pak Adi. Terima kasih atas waktunya. Saya telah menyita waktu Pak Adi nih. Apa Pak Iwan, kita sudah janji. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Sampai terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya. Siap. Sama-sama Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin, Bu Farida masih ingat Pak? Oh, ingat dong. Oh, Oke. Terima kasih. Ada waktunya, Bu Farida? Ada, insya Allah ada. Sesuai janji kita. Oke, sekitar 50. Siap. Gimana Pak Adi? Ya. Gini nih, saya ada sedikit curhat ini. Dan ini adalah masalah yang sebenarnya itu di setiap saya menyelesaikan tugas sebagai wakasek kurikulum, yaitu membuat jadwal gitu. Namun masalah ini biasanya kalau kemarin-kemarin itu dapat diselesaikan dengan baik gitu kan. Tapi antara saya dengan salah satu ibu guru ini, mungkin saya rahasiakan saja ini Bu Farida. Ada siap. Bu Farida tentang jadwal ini. Oh gitu. Jadi ada masalah sama salah satu guru setelah menyusun jadwal. Begitu benar Pak Adi? Ya benar. Ya. Wah, berarti sekarang mungkin perasaan Pak Adi lagi nggak enak. Apakah betul kalau sekarang ini? Karena masih ada ini sama ibu itu ya? Iya. Masih belum Jadi ini. ceritanya begini Bu Farida. Jadwalnya sudah selesai, tapi ibu itu meminta saya untuk merubahnya karena keinginan beliau itu adalah ingin istirahat atau kosong jamnya itu 1 atau 2 hari. Sedangkan jadwal yang sudah saya rubah, yang sudah saya buat itu, saya membuat ibu itu jadwalnya setiap hari karena beliau adalah guru yang sudah sertifikasi selama 24 jam, saya sebar selama 6 hari begitu kejadiannya nih Bu Farida. Nah, kita waktu itu saling mempertahankan pendapat karena saya ini jadwalnya sudah jadi, saya tentunya tidak mau direpotkan lagi dong dengan perubahan-perubahan yang beliau inginkan begitu. Dan saya berprinsip bahwa memang guru sertifikasi, guru PNS itu kan jam ngajarnya itu 24 jam, yang walaupun bisa di-fullkan beberapa hari sehingga bisa free 1 atau 2 hari, tetapi karena dia adalah PNS, prinsip saya adalah PNS itu jam ngajarnya 24 jam sertifikasi, kemudian jam kerjanya 36 jam. Artinya walaupun ada free juga, maka dia juga harus hadir di sekolah. Tapi keinginan beliau itu memang harus maunya 1 atau 2 hari itu mau free begitu. Jadi beliau itu mempertahankan terus pendapatnya. Dan saat itu jadinya kondisinya kurang harmonis ya. Berakhir dengan ketidaksepakatan, tidak ada kata sepakat dan
hubungannya juga kalau saya lewat biasanya senyum sih beliau ini, tapi sekarang ini Wah, udah udah nggak kurang senyum. Bu Faridah. Oke, Jadi baik. eh, Saya coba ini ya Pak Adi, memahami tadi kondisinya. Jadi setelah membuat jadwal, Pak Adi sempat ya berdebat lah gitu sama ibu. Itu betul ya, karena dia ada keinginan dia yang tidak bisa Pak Adi penuhi, gitu ya. benar. Nah, oke. Sebelum kita lanjut nih Pak Adi, Ya. harapan Pak Adi setelah kita ngobrol ini sebenarnya yang paling Pak Adi inginkan itu apa sih nanti? Kita bisa Eh, menemukan apa sih dari ya, obrolan ada ini? ada beberapa sini. Yang pertama, saya berharap bahwa apa yang saya atau kita obrolin hari ini nih jadi Mhm. rahasia kita ya, gitu ya. Oke, Maksudnya siap. jangan sampai eh, tersebar keluar sehingga menambah nggak enak juga saya ini. Karena kan kalau udah tersebar keluar, jangan-jangan asumsi orang tuh beda-beda lagi gitu. Siap, Nah, insyaallah. ya. Selanjutnya, gimana Pak Adi pengen Yang dari kedua, obrolan harapan saya itu adalah ya saya berharap bahwa saya dengan beliau menjalin hubungan dengan baik-baik saja, dengan harmonis seperti biasa, seperti semula. Kemudian mhm, apa yang menjadi masalah ini mungkin ada solusi begitu dari mhm, pembicaraan kita sekarang ini gitu. mhm mhm. Iya, boleh tahu nggak Pak Adi, Mhm. eee, kalau sebelum ada kejadian ini, kan hubungan Pak Adi ya sama beliau baik-baik saja, betul begitu ya? Baik-baik saja. Setelah ada, eee, pembuatan jadwal kemudian tidak sesuai dengan maunya maunya beliau, jadi udah nggak harmonis lagi gitulah. Benar. Jadi Ya. dan itu perasaan Padi gimana tuh ketika berdebat itu, kemudian ketika hubungan sudah nggak baik, ini sebenarnya yang Ya. Padi rasakan sekarang apa sih? Kayak gitu? Eh, nggak enak aja sih karena eh, Mmm, Gewah Kakur kan, maksudnya kita sebenarnya harus bisa menjaga hubungan dengan semua guru. mhm mhm. Jika berdebat itu juga saya juga merasa lebih egois juga waktu itu ya, mungkin Mhm, mungkin ya capean atau gimana mungkin sehingga betul betul. eh, saling mempertahankan pendapat dan ya itu saya tidak ingin lagi hubungan ini seperti sekarang ini gitu. Saya ingin memperbaikinya gitu. Ingin memperbaikinya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Adi, sebenarnya Ibu itu kenapa sih harus ada liburnya gitu? Beliau sudah mengutarakan alasannya belum Pak Adi? Iya, maunya sih free begitu mau mengerjakan mungkin selama ini katanya Mhm, saya itu kalau misalnya mau meriksa ulangan itu harus di sela-sela mhm, jam, tapi maunya tuh 1 hari itu full untuk ke belajar, persiapan pembelajarannya, kemudian ya dia maunya betul. memeriksa ulangan atau bagaimana. Pokoknya kegiatan-kegiatan pendukung untuk pembelajaran begitu. Oke. Ya, baik Pak Adi, tadi saya coba, memahami bahwa yang paling Pak Adi inginkan adalah kembali ada hubungan baik ya sebenarnya dengan guru itu tanpa apakah tanpa mengubah jadwal atau masih ada kemungkinan bisa mengubah jadwal Pak Adi? Mmm, saya karena kemarin itu terlalu egois ya, Mmm, saya mungkin ini ya karena, mmm, kalau saya perhatikan jadwalnya mungkin saja bisa begitu. Misalnya di hari mmm, Jumat itu kan, hanya 4 jam ya kita, mhm, eee, pembelajarannya karena jam pertama itu adalah imta. Jadi 4 jam ini bisa mungkin kita alihkan ditukar gitu dengan cuman, lain, konsekuensinya saya harus, deal dulu dengan guru yang mau ditukar ini gitu. Itu itu yang belum saya mungkin nggak? coba ya. Heeh, mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin kalau memang gurunya deal dengan apa yang ingin kita tawari begitu. Oke. Nah, oke, ini udah ada gambaran ya. Ini, apa, Pak Adi ingin hubungannya baik, kemudian tadi kalau jadwal masih ada kemungkinan untuk diubah Pak Adi ya? Bisa Iya, bisa, apa, iya. dengan syarat guru lain masih ini. Heeh. Kalau gitu, oke,
tentu saja Pak Adi sudah punya rencana nih, kira-kira dari keinginan tadi, pertama memperbaiki hubungan dengan beliau kan, eee, ya biar harmonis lagi lah, biar kalau ketemu senyum gitu kan Ya, Pak, sekarang udah nggak senyum, wah gawat ini ya, juga ya kalau nggak senyum ini, kan tiap hari ketemu Pak ya, kalau ya, nggak benar. senyum gimana tuh. Ya kira-kira apa nih Pak Adi, Ya, ada nggak sih, biasanya sih rencana karena kalau sudah hubungan tidak baik itu ya kita berusaha, saya mhm akan berusaha untuk menemui beliau, yang mhm, walaupun saya tidak mau meriksa ini siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ya iya, manusia yang baik, saya harus meminta maaf mungkin dengan beliau dengan mmm, si keegoisan saya kemarin mungkin ya. oh gitu, ya wah itu luar biasa Pak Adi, Ya, minta maaf itu tidak mudah loh ya. Oke, Pak Bu Farida. eee, iya, minta maaf, oke. Setelah itu mungkin Pak Adi, gimana? Minta maafnya nih gimana nih? Hmm, Caranya lah mungkin atau ada nggak Pak Adi mau gimana tentunya ngomong saya hubungi dulu beliau mungkin ya. Yang paling baik itu adalah saya meminta waktunya yang luang dengan suasana yang kondusif gitu kan. suasana Eee, hati yang baik mungkin gitu ya, yang ya, enak gitu yang enak ngobrolnya. begitu, supaya lebih tenang kita saling komunikasi gitu. Itu sih Mhm, rencananya Bu Farida. Lalu oke. kemudian mungkin, baru setelah saya minta maaf ke beliau, dengan begitu mungkin hatinya akan terbuka, saya akan Oke, mungkin memberikan opsi-opsi tadi ya. Saya oh, akan berusaha untuk, mencoba meninjau kembali jadwal ini, mhm, jika ada kemungkinannya bahwa jadwal ini bisa dirubah dengan catatan bahwa saya harus menghubungi guru yang akan ditukar jamnya dengan jam beliau dan guru tersebut, harus deal gitu ya. Kita mhm, sama-sama bujuklah guru tersebut kalau memang, agak susah gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, opsinya adalah ya, kita sama-sama bersabar aja. Saya akan merubahnya di, jadwal semester berikutnya begitu. Dan itu adalah janji saya kepada beliau gitu. Bu Farida. oh, ya, Masya Allah, iya 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 Pak Adi. Oke, kira-kira nih Pak Adi, dengan, Nah, rencana Pak Adi tadi, apakah beliau akan bisa kembali hubungan baik dengan Pak Adi? insya Allah Bu Farida. Jadi Insya Allah sesuai ya, dengan, semangat Pak Adi, ya, semangat siap, semangat. siap, siap. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bu Farida. Oke, ya baik, eee, luar biasa Pak Adi, alhamdulillah saya menangkap keoptimisan, insya Allah Pak Adi bisa memperbaiki tadi hubungan, apalagi wah ada opsi-opsi ya, dan ada komitmen lah dari Pak Adi yang ingin disampaikan ke Ibu itu, insya Allah kalaupun nggak sekarang, ke depannya begitu Pak Adi tadi ya, ke Ya, depannya bisa ya. lebih baik, Diprioritaskanlah beliau nih. Ya. oh iya iya iya, wah iya nih jadi prioritas. Iya iya iya, oke. Baik Pak Adi, kira-kira ini kan, apa harus cepat atau gimana dilaksanakan ini Pak Adi? Ya, Rencana karena Pak Adi? prinsip saya, karena seperti yang saya bilang tadi, apalagi kita ini sebagai wakakur selalu berhubungan dengan semua guru, jadi saya Betul, tidak mau berlama-lama dengan situasi seperti ini Bu Farida. Secepatnya saya akan menghubungi beliau, meminta waktunya dengan waktu luang beliau, oke. dengan suasana yang kondusif gitu tadi Bu Farida ya. Mudah-mudahan, apa yang menjadi rencana saya ini bisa terwujud dan bisa tercapai gitu tujuannya. Secepatnya itu boleh tahu nggak Pak? Kira-kira kapan nih secepatnya itu? Setelah ini saya akan nelpon beliau Oke, Masya atau Allah. saya nelpon kemudian meminta waktunya gitu, Bu Farida. Oke, ya baik. Alhamdulillah Pak Adi nih, dari obrolan ini setelah ngobrol nih, setelah dari tadi udah ngobrol, ada perubahan ya ada perubahan yang Pak dirasakan, Nah, ya entah sangat. pikiran Selama mungkin gimana? ini kan sudah berlalu selama beberapa hari ya, saya memendam ini dan Mhm, sudah merasa nggak nyaman gitu kan. Jadi saya mencari mhm, seseorang untuk, curhat ini, eee, mudah-mudahan dapat solusi dan alhamdulillah hari ini
saya benar-benar lega Oh, dengan alhamdulillah. bisa bercurhat dengan Ibu Farida, dan saya sangat berterima kasih dengan Ibu Farida dengan petunjuk-petunjuk tadi. Alhamdulillah saya bisa menemukan opsi-opsi ini untuk memperbaiki hubungan tidak baik, kemudian mencari solusi atas apa yang menjadi masalah antara saya dengan Ibu tadi ini, Bu Farida. Siap. Baik, Pak Adi, alhamdulillah ya. Terima kasih Semoga Bu Farida atas sama-sama waktu dan apa ya tadi udah memberikan semacam teman ngobrol kok teman saya, Pak ngobrol Adi. ya. Siap. Oke, semoga Pak Adi rencananya bisa terlaksana, hubungan dengan beliau bisa kembali baik. Kan Ini katanya kalau nggak boleh lebih dari 3 hari tuh Pak Adi. benar nih. Iya Iya. kan. Mudah-mudahan Pak Adi ya, saya doakan kita sama-sama berdoa semoga bisa Pak Adi melaksanakannya. Oke, terima kasih Baik. Bu Farida atas waktunya ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Farida, gimana kabar ini? Alhamdulillah. Saya dari tadi nyari Pak Iwan nih. Udah keliling-keliling baru ketemu nih. Iya tadi saya juga monitoring ya di kelas-kelas ini. Iya. Saya mau Gimana Ibu cerita. Farida? Ada yang bisa saya bantu nih? Saya minta waktunya Pak ya. Ya, 10 menit cukup insya Allah. Ya, siap dengan senang hati nih Bu Farida. Ya, siap. Saya Kapan ingin, kira-kira ini Ibu Farida kita? kapan Pak Iwan bisa? Sekarang juga kalau Pak Iwan bisa, sekarang Pak. Iya. Iya, kebetulan saya juga ini habis monitor juga tidak ada tamu juga ini. Ya, bisa Alhamdulillah. juga kita sepakati sekarang juga. Gimana Ibu Farida? Siap, Siap? siap. Senang saya sekarang Pak. Ya. Kira-kira Iya. apa gerangan ini Ibu Farida? Ya, ada hal yang mungkin yang bisa saya bantu. Ya, gimana? Ini Pak, ceritanya saya ini kan sudah selesai di supervisi Pak Iwan. Ya. Nah, ketika disupervisi tadi oleh pengawas, beliau memberikan masukan terkait saya yang tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Nah, Ya. begitu. Sementara ya saya merasa ya kan ada sumber yang lain, saya pakai sumber yang lain gitu Pak Iwan. Nah, beliau itu ya mengatakan harus ada buku teks begitu. Itu gimana kira-kira Pak Iwan ya? Iya. Oh gitu ceritanya ya. Nah, kira-kira pas Ibu tadi komunikasi dengan pengawas itu, kira-kira apa saja sih yang menjadi masukan dari beliau terkait dengan apa yang menjadi problem Ibu saat ini gitu. Ya itu Pak, kata pengawasnya, Ibu kalau mengajar ya harus tetap menggunakan buku teks. Sementara memang saya tadi nggak bisa pakai, nggak ada buku teksnya gitu. Saya, ya saya nggak ketinggalan sih sebenarnya Pak, saya nggak bawa. Tapi saya menggunakan sumber yang lain begitu. Gitu ya. Iya, jadi saya Kira, sebenarnya tidak memakainya karena saya, ya saya pikir bisa pakai, sumber-sumber yang lain begitu. iya. Oh gitu ceritanya ya. Mhm. Kira-kira ini Bu ya, apakah pengawas yang tadi bagaimana bentuk himbauan yang beliau berikan kepada Ibu tadi? Jadi apakah hanya karena Ibu tidak menggunakan buku sumber? Cuman itu yang disampaikan? Ya iya sih tadi pokoknya, karena ya menurut beliau sih mengajarnya sudah bagus, semua sudah bagus, tetapi yang belum itu adalah tidak ada buku teks yang saya gunakan, itu aja. Himbauan beliau ya
untuk kedepannya ya harus menggunakan buku teks, walaupun ada sumber-sumber yang lain tetap harus ada buku teks, begitu Pak Iwan. Nah, kira-kira begini Bu, ketika Ibu menyampaikan hal demikian kepada Bapak pengawas tadi bahwa Ibu juga menggunakan sumber lain, bagaimana tanggapan beliau itu? Iya, beliau bilang nggak apa-apa pakai sumber yang lain, tapi ketika mengajar, sebaiknya buku teks itu tetap ada, karena salah satu sumber belajar yang, karena kan di buku teks juga semua materinya sudah sesuai dengan, yang sesuai dengan TP gitu, dan juga, tidak semua anak suka nonton video. Ada juga anak-anak yang suka membaca buku teks begitu. Jadi bisa terpenuhi kebutuhan anak-anak yang suka membaca, yang suka melihat buku gitu terpenuhi, tidak hanya menonton. Begitu sih, Pak, kata Pak pengawas tadi. Oh gitu ya. Nah kan begini, artinya baguslah Ibu kan punya kemampuan ya, punya kemampuan untuk bisa menghafal ini selain dari buku teks tadi ya, ataupun dengan menggunakan sumber lain ini. Saya setuju ya dengan potensi yang Ibu miliki. Lalu kira-kira rencana atau strategi lain selain dari Ibu menggunakan buku teks itu, Bunda, ya, Bu Farida ya, kira-kira apa nih rencananya? Selain dari buku teks, terus penggunaan media lain, kira-kira bagaimana Bu Farida? Kalau dari diskusi tadi Pak, banyak pelajaran yang bisa saya ambil, dan dengan mengobrol ini juga, saya jadi lebih terbuka lagi, itu kenapa juga saya pingin ngajak ngobrol Pak Iwan, karena biasanya kalau ngobrol sama Pak Iwan itu ide-ide baru itu muncul gitu. Nah itu Bagus. ya, dari pertemuan tadi Pak, rencana saya ke depan nya itu, pertama memang, semua kebutuhan siswa itu harus dipenuhi, kebutuhan, gaya belajarnya. Makanya kita nggak boleh menggunakan satu sumber, nggak boleh video saja gitu. Harus ada video, ada gambar, ada tulisan, itu Pak, yang rencana yang mungkin paling saya dapatkan dari tadi, obrolan dengan pengawas itu. Jadi menyiapkan berbagai macam sumber yang bisa memenuhi gaya belajar siswa, itu Pak. Iya. Artikel juga, kemudian, eee apa namanya, gambar-gambar gitu Pak, tidak hanya nonton. Iya. Bagus sekali Bu ya. Saya salut dengan langkah Ibu ini dengan menggunakan berbagai multimedia pembelajaran selain dari buku teks. Tetapi alangkah baiknya juga menghadirkan buku teks juga itu menjadi salah satu referensi bagi kita untuk dapat bukan itu satu-satunya sumber juga ya, tapi banyak sumber lain. Saya salut dengan Ibu ya, banyak menggunakan media pembelajaran. Iya. Kira-kira ya, terkait dengan tadi ya, bagaimana perasaan Ibu ketika menyampaikan tadi ke Bapak pengawas, apakah Ibu merasa ya dimarahi atau bagaimana itu tadi ya? Iya, sebenarnya, awalnya saya berpikir, kan sama saja nonton video, tapi setelah, lama-lama saya mikir, "Oh iya, yang benar harus semua ada sumbernya." Jadi mungkin saya juga ke depannya perlu, ya minta maaf juga sih sama Bapak pengawas, minta maaf dan berterima kasih gitu, karena tadi sudah diberikan masukan kayak gitu. Dan saya minta maaf juga Iya. atas mungkin kekurangan saya dalam mengajar, begitu sih, Pak. Iya. Kira-kira setelah mendapat masukan tadi Ibu Farida, kemungkinan ya, mungkin ada upaya lain dari yang Ibu lakukan, mungkin ya karena sifatnya juga beliau itu pengawas pembina kita, lalu ada penyampaian tadi mungkin agak keras, tapi kira-kira langkah Ibu selain dari itu mungkin
Bagaimana Bu ya? Eee, Makanya iya tadi Pak, saya pikir-pikir saya juga perlu komunikasi, juga menyampaikan ke kepala sekolah dan juga saya minta, berterima kasih dan minta maaf mungkin dengan Bapak pengawas tadi. Itu Pak mungkin ke depannya yang bisa saya lakukan juga selain memperbaiki, cara saya mengajar tadi, itu mungkin. Iya, eee kira-kira ya, sejauh mana ini komitmen, Ibu Farida lah terhadap, perbaikan-perbaikan tadi termasuk strategi yang Ibu, lakukan tadi ya, seperti yang disampaikan ke saya tadi, ya kira-kira komitmennya untuk, menindaklanjuti dari rencana-rencana Ibu itu seperti apa ya? Nah, Oke, ya baik makasih merasa Pak, yakin nggak? Ya, yakin nggak dengan komitmen Ibu itu ya, terkait dengan rencananya? Insyaallah Pak saya, berkomitmen untuk memperbaiki, cara saya mengajar agar bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi saya bisa setiap mengajar itu saya akan menyiapkan beragam sumber belajar, tidak hanya satu, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi insyaallah saya segera bisa mungkin kalaupun nggak bisa ketemu langsung, saya bisa kalau ketemu langsung alhamdulillah, kalau enggak bisa WA, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak pengawas tadi, terkait apa yang sudah, tadi ini, apa, terjadi ketika proses supervisi itu. Mungkin itu, Baik ya, Pak. saya sangat setuju ya dan luar biasa sekali komitmen Ibu Farida ini. Karena Mhm, terbatas oleh waktu pembicaraan kita ini ya mungkin lain waktu kita lebih banyak diskusi lagi ya, iya. Bu ya. Terima Untuk kasih, Pak hal-hal Iwan. seperti ini memang harus ada saling keterbukaan kita untuk mencari solusi. Bahkan tidak boleh kita juga harus memendam sendiri persoalan. Makasih Bu Mhm. Farida ya. Saya yang Uh, terima kasih, Pak Iwan, yeah, luar biasa, uh, luar biasa. tegas sudah. Baik, saya pamit Pak Iwan ya, saya mau ke sini dulu. Assalamualaikum. Salam baik, Bu Sinda ya. Sama-sama. Salam.
Oke, nah kira-kira nih apa rencana pertemuan kita nih Pak Iwan? Begini Pak Adi, saya ya karena Bapak selaku Wakasek Kesiswaan, Ya Pak Iwan? saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Adi. Sebenarnya agak ya karena masalahnya agak rumit, tapi juga saya harus menceritakan kepada Bapak. Ya mungkin ada win-win solution dari Bapak terkait dengan apa yang harus saya lakukan.